Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Sylvia Nisa. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu akad muamalah, yakni akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama itu sebagai pemilik modal dan pihak kedua adalah sebagai pengelola modal dalam bentuk usaha dengan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bagaimana definisi akad mudharabah. Nah, dalam Al-Quran itu ada dalil tentang akad mudharabah, yakni pada surat Al-Mujamil ayat 20. Mungkin teman-teman bisa cari ya di Al-Qurannya masing-masing. Nah, kemudian kita harus mengetahui tentang rukunnya. Nah, saya akan sebutkan rukunnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah harus adanya pelaku atau si pemilik modal yang bisa disebut dengan sahibul mal, dan yang kedua itu adalah pengelola modal yang bisa disebut dengan mudorib. Kemudian rukun yang kedua itu harus adanya persetujuan antara pihak, di mana misalnya pihak yang pertama menjadi pemilik modal dan pihak yang kedua itu adalah pengelola modal. Jadi harus adanya persetujuan terlebih dahulu atau bisa disebut dengan kontrak. Nah, kemudian yang ketiga itu harus adanya modal. Pasti dalam usaha itu harus adanya modal terlebih dahulu, yaitu di mana pemilik modal akan memberikan dananya kepada pengelola modal. Kemudian yang keempat itu adalah adanya pekerjaan atau usaha yang akan dijalankan itu apa? Misalnya usaha perkebunan sawit atau perkebunan jagung dan yang lainnya, itu harus jelas usahanya. Kemudian yang terakhir itu adalah ijab kabul, jadi harus adanya pelafalan terhadap perjanjian kontrak tersebut, itu sebagai pengikat dalam perjanjian. Nah, sekarang kita ketahui terlebih dahulu tentang syaratnya. Syarat akad mudharabah itu yang pertama harus balik atau dewasa dan mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Kemudian yang kedua itu uangnya itu harus berupa tunai dan tidak boleh uang dari hutang. Kemudian juga yang ketiga itu harus jelas ya usaha yang akan dilakukan atau yang akan dijalankan, usahanya apa itu harus jelas. Kemudian yang keempat itu nisbah atau keuntungannya itu harus terukur jelas dengan persentase. Kemudian yang kelima itu adalah tidak adanya paksaan, jadi tidak boleh ada paksaan di antara kedua belah pihak, kedua-duanya itu harus ada persetujuan. Nah, tadi sudah disebutkan kan rukun dan syaratnya. Nah, saya akan bacakan di sini ada fatwa DSN nomor 15 DSN MUI 9 2000. Nah, tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang berbunyi pada dasarnya lembaga keuangan syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Nah, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis akad mudharabah. Akad mudharabah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama akad mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlaqah ini adalah si pemilik modal ini tidak menentukan usaha yang akan dilakukan atau usaha apa yang akan dijalankan. Jadi pemilik modal ini hanya memberikan modal kepada si pengelola modal. Kemudian yang kedua itu adalah mudharabah muqayyad, yakni ini kebalikannya, yaitu si pemilik modal ini menentukan usaha yang akan dilakukan atau yang akan dijalankan dan juga memberikan modal kepada si pengelola modal tersebut. Nah, sekarang kita ketahui contohnya ya. Jadi bagaimana sih mudharabah itu? Nah, kita bisa lebih jelasnya kepada contohnya. Nah, contohnya itu seperti definisi yang tadi ya, yaitu adanya suatu akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan juga pengelola modal. Misalnya kita katakan pemilik modal ini si A dan pengelola modal ini si B. Ketika misalnya pemilik modal ini memberikan dana misalnya 10 juta kepada pengelola modal si B, misalnya usahanya itu adalah berkebun sawit. Nah, berarti kan si B ini sudah diberikan modal kan oleh si A dan digunakan untuk usaha perkebunan sawit. Nah, dalam usahanya tersebut bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Nah, bagaimana keuntungannya? Nah,
keduanya itu bisa mendapatkan keuntungan. Nisbahnya atau keuntungannya itu dibagi hasil. Jadi keuntungannya pemilik modal ketika memberikan kepada si B ini, pengelola modal yang tadinya 10 juta. Nah, si B ini pada waktunya akan mengembalikan 10 juta itu modalnya dan juga untungnya. Misalnya untungnya 10 juta. Berarti 10 juta keuntungannya itu dibagi hasil. Dibagi hasilnya seperti apa? Yaitu misalnya si A mendapat 60%, yaitu 6 juta, dan juga si B mendapatkan 40%, yaitu 4 juta. Nah, itu sesuai kesepakatan di awal ya. Nah, itu keuntungan. Nah, bagaimana kalau kerugian? Jadi, kalau ketika rugi, misalnya si A ini memberikan 10 juta kan, tapi ternyata si B ini kerugian 2 juta. Nah, si B ini mengembalikan modalnya kepada si A ini jadi 8 juta saja. Itu tanpa mendapatkan keuntungan, dan si A mendapatkan modalnya, kembali modalnya itu 8 juta dan kerugiannya 2 juta. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama rugi. Sebenarnya dua-duanya rugi, karena yang pertama si A ini ruginya kan yang tadi finansial ya, uangnya berkurang menjadi 2 juta, dan yang si B ini kerugiannya itu dalam waktu atau tenaga. Nah, jadi kan waktunya sudah dilakukan, misalnya kan berkebun misalnya 10 bulan atau 12 bulan atau 6 bulan, itu sudah mengeluarkan waktu yang cukup lama dan tidak mendapatkan hasil gitu. Kemudian juga tenaga, mengeluarkan tenaga pada waktu yang cukup lama itu si B ini mengeluarkan tenaga. Jadi kedua-duanya sama-sama rugi, yang membedakan finansial dan non finansial. Jadi seperti itu. Jadi ketika salah satu untung, yang lainnya juga untung, dan misalnya kerugian, dua-duanya juga sama rugi. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.